Halo sahabat Cendi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, salam Nusantara. Selamat berjumpa lagi dengan saya CND Channel 77 sahabat. Dalam video kali ini saya akan mengetes batuan atau material batuan yang saya temukan hasil bolang di kali sahabat CND. Nah, ini bentuk batunya tidak umumnya berat batu, ini berat sekali sahabat CND. Dan ionika saya menunjukkan berputar-putar di arah batu ini sahabat CND. Dan saya bawa pulang dan ini akan saya tes uji coba apakah ada kandungan logam mulia atau emasnya atau logam-logam yang lain. Mari saksikan. Ini langkah yang pertama, akan saya tumbuk dulu, lalu saya ambil beberapa bagian saja untuk pengetesan dengan sistem asam atau dengan aqua regia. Keras batuannya sahabat. Cukuplah segini aja ya sahabat, karena batuannya keras sekali. Dan ini hasil material yang saya haluskan tadi sahabat CND dengan cara manual saja seadanya. Nah, ini saya ambil seperempatnya, ini enggak ada kayaknya sahabat CND. Nanti untuk langkah selanjutnya akan saya coba timbang dulu berapa berat sampel batuan yang akan saya olah dengan sistem asam ini sahabat CND. Kalau dari bentuk fisiknya kemungkinan besar ini mengandung palladium sahabat CND. Nanti ini akan saya roasting ya hasil material yang halus ini sahabat CND. Saya jadikan konsentrat dulu ya, tapi dengan cara tidak di Shanghai atau digoreng ya sahabat CND. Ini nanti akan saya langsung bakar aja pakai touch gas, sama aja sahabat CND. Yang penting dia terbakar ya. Coba kita timbang ya, berat berapa ini sampel batuan yang akan saya olah. 260 gram ya, sekitar seperempat kilo ya sahabat CND. Oke, langsung kita bakar atau kita roasting ya sahabat CND. Langkah yang saya peragakan ini sangat efektif ya sahabat. Apabila atau bila mana sahabat CND mempunyai material yang banyak dalam kapasitas tonase dan bingung apakah itu material ada kandungan emas atau tidaknya, langkah baiknya kita ambil sampel sedikit dan kita coba dengan sistem asam. Salah satu ciri atau tanda bila mana material mengandung logam, biasanya kalau kita bakar ini sahabat mengeluarkan percikan-percikan api kayak kembang api ya sahabat.
Ini hasil konsentrat tadi, bila mana dingin dia akan seperti gosong ya, atau hitam sahabat Cendi. Langkah yang akan saya lakukan pentreatmentan dulu ya sahabat Cendi, atau di treatment dulu material ini menggunakan H2SO4 dengan asam nitrit atau HNO3. Kita kasih air dulu, bebas air apa aja sahabat. Manfaat atau kegunaan dari treatment di sini sahabat Cendi, karena kita akan mencari atau mengetes emas. Yang kita cari emas saja. Nah, logam yang lain ini akan ikut larut dengan air treatment ini sahabat Cendi, sedangkan emasnya tidak larut. Saya pakai air H2SO4 encer atau air aki cur, sama aja sahabat Cendi. Kalau yang punya H2SO4 kadar tinggi ya boleh sahabat Cendi. Pemberian nitrit HNO3 secukupnya saja. Apabila sudah menimbulkan reaksi, sudah dianggap cukup. Nah cukup ya, sudah menimbulkan reaksi. Kita tutup dan kita diamkan, tunggu sampai reaksi selesai. Saya persingkat saja videonya, durasi videonya sahabat. Nah ini air treatment kita, nanti kita pindahkan ke wadah. Jangan dibuang dulu sahabat Cendi, ini bisa kita tes lagi. Air treatment ini bisa juga untuk pengendapan sistem basah atau rendaman sahabat Cendi ya. Sudah bisa dia digunakan untuk mengendapkan sistem asam atau basah. Tidak usah bingung-bingung lagi cari ribon-ribon. Buat sendiri ini bisa ya sahabat Cendi. Karena di air treatment ini sudah mengandung besi, ya jadi besi nitrat ya sahabat Cendi. Tembaga ya tembaga nitrat atau Cu nitrat ya sama saja. Air treatment ini nanti kita singgahkan dulu ya sahabat. Nanti kita tes sekalian apakah ada kandungan logam-logam lain seperti perak, tembaga atau palladium. Kalau tembaga pasti ya sahabat, karena ini cairan berwarna hijau kebiru-biruan, itu menandakan adanya logam tembaga. Langkah selanjutnya ini akan saya regia ya sahabat Cendi. Saya bikin cairan air aja dulu atau aqua regia dulu dari nitrit HNO3 ini sahabat. Seperti biasa perbandingannya 1:3.
HNO31, ini HCl nya 3 ya sahabat, untuk membuat air kaya, air aqua regia atau air raja ya sahabat. Toko Yuan ndak iso. Untuk membuat aqua regia, kita kira-kira aja sahabat, sesuaikan dengan material yang kita rendam. Jangan terlalu banyak ataupun terlalu sedikit. Yang penting material bisa terendam ya sahabat. Jadi buka. Nah, ini air aqua regianya. Jangan langsung dimasukkan ke material sahabat, kita tunggu dulu proses dari pencampuran HNO3 dengan HCl agar tercampur rata. Boleh diaduk-aduk atau di mixer. Minimal kita diamkan 10 menit ya sahabat. Dan warnanya pun agak menjadi keoren-orenan ya. Ini adalah salah satu teknik proses juga ya sahabat. Jadi dengan kita tadi treatment dulu dan kita kasih aqua regia agar supaya prosesnya tidak terlalu menimbulkan reaksi yang begitu keras dari material yang kita rendam dengan aqua regia. Biasanya kan langsung menimbulkan asap kuning. Untuk lebih cepat prosesnya pelarutan logam emas dalam material ini sahabat, kalau sahabat punya breaker ya dikasih breaker dan dipanaskan sebentar agar cepat bereaksi. Mohon maaf karena breaker saya baru beli kemarin jatuh pecah ya, pakai toples saja. Nanti kita tutup dan diamkan sampai proses pelarutannya selesai dan tidak ada lagi tanda-tanda proses. Nah, ini hasil prosesnya udah tidak menimbulkan reaksi lagi sahabat. Sampai malam ini saya nunggu kurang lebih 4 jam ya, ini berhenti reaksi proses pelarutan logam dalam material ini. Nanti kita filterisasi atau kita saring saja, kita ambil air kayanya saja sahabat. Sebelum saya saring ini nanti saya akan tes, dicoba dari air treatment ini sahabat, logam apakah yang larut dalam material yang saya olah ini. Seperti biasa untuk pengetesan memakai SNCl2 atau stannous chlorida sahabat CND. Nah, ini SNCl2 stannous chlorida buatan sendiri. Kita teteskan dan kita lihat reaksi apakah ada perubahan warna. Lihat sahabat CND, menandakan ada perubahan warna menjadi kuning. Tidak salah saya, ini menandakan cairan treatment ini atau dari batu material tadi yang kita proses mengandung palladium ya sahabat CND. Apabila cairan ini menjadi kuning, nah ini sahabat CND ciri fisiknya batuan atau material batuan yang mengandung palladium. Dia agak
ada mengkilap-mengkilap putih ya. Kalau mau diendapkan ya boleh ya sahabat Cendi, cairan treatment ini langsung aja dikasih air karbit sudah bisa mengendap ini sahabat. Langkah berikutnya saya akan memfilterisasi atau menyaring air kaya ini ya sahabat Cendi. Mari kita uji coba, akan saya teteskan SnCl2 atau stannous chlorida dalam air kaya ini sahabat Cendi. Lihat, saksikan apakah ada kandungan AU-nya atau emasnya ya sahabat. Oh lihat, tipis ya sahabat, nah, hitam yang menyebar itu. Untuk lebih meyakinkan lagi apakah ada kandungan AU atau emas dalam air kaya ini sahabat, saya pakai alat andalan seperti biasa, ionika. Akan saya coba apakah dia mau berputar ke arah kanan, menandakan adanya logam emas dalam air kaya ini ya sahabat. Nah lihat, ionikanya kayaknya masih bingung nih sahabat Cendi melacak keberadaan sinyal logam emas karena saya pegang HP juga. Nah di depan ada batuan yang mengandung emas juga, ada endapan-endapan emas yang sudah saya filter itu di depan. Nah lihat ini sahabat, mutar ke arah kanan dia, menandakan air kaya ini sedikit banyaknya ada kandungan logam AU-nya atau emasnya sahabat. Saya akan pegang ionika ini dengan dua tangan sahabat, jadi biar tidak ada rekayasa atau anggapan itu diputar-putar oleh tangan saya sendiri. Oke ya sahabat, berhubung dalam video kali ini saya tidak lanjut dengan proses pengendapan,
Mungkin lain waktu kalau ada kesempatan di NEK 2 atau part 2, saya akan coba mengendapkan dengan menggunakan SMB dari Aqua Regia ini. Mudah-mudahan sahabat CND semua mengerti dan paham dengan cara yang saya tunjukkan. Cukup sekian dulu video dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.